Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentunya masih ingat ya. Jika kalian tidak ingat, Pak Guru tampilkan salah satu anak kemarin yang telah mempraktekkan gerak kuat dan gerak lemah tangan pada gerakan tari. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, gerakan kelima, gerakan keenam. Itu adalah salah satu praktek yang dilakukan oleh salah satu temanmu. Ketika kalian melakukan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari, kalian juga bisa sambil bernyanyi, yaitu lagu tepuk tangan. Pak Guru contohkan lagu tepuk tangan. Dengarkan ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, lagu itu bisa kalian nyanyikan sambil mempraktekkan gerakan kuat lemah tangan pada gerakan tari. Nah, sekarang Pak Guru bertanya, bagaimana perasaanmu saat menari? Tentu saja perasaannya senang ya, gembira, dan asik. Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Tentu saja dapat ya. Dari hasil kemarin yang telah dikirimkan videonya ke Pak Guru, rata-rata dapat melakukan gerak tersebut sesuai contoh yang diberikan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerak tari dengan baik. Nah, lihat di sini, Pak Guru mempunyai gambar. Yang pertama yaitu ada gambar sagu, nasi, jagung, singkong. Nah, yang selanjutnya ada gambar daging ayam, daging sapi, ikan, tahu, tempe, telur. Gambar yang ketiga ada susu. Gambar yang keempat ada buah-buahan. Ada rambutan, pepaya, pisang, mangga, anggur. Dan yang terakhir yaitu ada sayur-sayuran. Ada tomat, ada wortel, ada kacang, ada buncis. Setelah kita melihat gambar tersebut, mari kita baca teks berikut. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi.
Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang A, yaitu ada makanan pokok. Misalnya tadi apa? Nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang B, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang C, sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang D, buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang E, susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tubuh tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Dari teks yang telah kita baca bahwa kita harus memakan makanan yang seimbang. Ada karbohidrat, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan juga susu. Supaya apa? Supaya membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Selanjutnya, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, gambar yang pertama kita lihat. Gambar yang pertama adalah buah-buahan. Ada buah pisang, mangga, rambutan. Buah-buahan ini sebaiknya dimakan setiap hari atau sesekali saja, bahkan dihindari. Nah, kita beri tanda centang bahwa buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari. Alasannya kenapa? Karena buah-buahan ini banyak mengandung vitamin ya. Selanjutnya, gambar yang kedua. Di sini ada gambar permen. Siapa di sini yang sering makan permen? Permen sebaiknya dimakan setiap hari atau sesekali saja, bahkan dihindari. Kita beri tanda silang bahwa permen sebaiknya dimakan sesekali saja. Alasannya kenapa? Karena permen terlalu manis dan tidak menyehatkan. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengisi soal tersebut? Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan,
petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, mari kita berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Nah, tadi di dalam soal, jika 1 kali panen menghasilkan 3.400. Sedangkan berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya berarti 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Cara penjumlahannya, kalian bisa menggunakan teknik bersusun ke bawah, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Mana? Apakah kalian sudah bisa? Silahkan kalian buka LKS halaman 37. Kerjakan yang aktivitas 3. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Cukup sekian untuk penjelasan dari Pak Guru. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih.